Kalau kita ke kota-kota besar maupun ke makam-makam para wali, tak jarang itu kita temui orang yang meminta-minta atau kasarannya itu adalah seorang pengemis. Di antara sekian banyak pengemis, ternyata itu bukan sembarang pengemis, pemirsa. Mereka itu ada yang melakukan lelaku sebagai syarat ritual pesugihan. Nah, pesugihan apakah itu dan bagaimana seluk-beluknya, kemudian prosesi ritualnya, serta apa saja resikonya. Simak pembahasan ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Cerita tentang adanya pesugihan ini saya mengetahuinya dari seorang teman. Namanya adalah Supri. Supri ini adalah seorang pedagang itu di sebuah pasar di kota Solo. Namun dalam berdagang ini Supri itu mengalami kebangkrutan, pemirsa. Selain itu, kiosnya pun itu juga ikut terbakar karena ada kebakaran hebat di pasar tersebut. Belum lagi, Supri itu juga masih punya tanggungan hutang pada seorang rentenir yang sangat banyak sekali. Hutang tersebut itu tadinya digunakan Supri untuk melakukan usaha dagang di kota Solo tersebut, di pasar ya, di pasar yang terbakar itu, pemirsa. Supri ini sudah berkeluarga dan punya satu orang anak. Rumahnya itu yang tak seberapa besar itu sudah dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun ternyata itu tidaklah mencukupi. Supri beserta istri dan satu orang anaknya tersebut itu menjadi gelandangan, tidur berpindah-pindah di setiap emperan toko, di bawah jembatan, pokoknya dimanapun tempat yang bisa untuk istirahat. Mereka itu tidak punya pekerjaan lagi ya, sehingga hanya menjadi seorang peminta-minta alias pengemis. Nah, pada suatu ketika saat mereka itu bermalam di suatu emperan toko, ada seseorang yang berprofesi sama, yaitu sebagai pengemis. Lalu orang tersebut tiba-tiba menemui Supri dan berbicara dengannya. Lalu orang itu bertanya pada Supri, apakah Supri itu sedang melakukan ritual? Nah, Supri pun itu bingung mendapati pertanyaan seperti itu, pemirsa. Si Supri ini tidak tahu apa maksud pertanyaan orang itu. Kemudian si pengemis tersebut itu menjelaskan tentang dirinya, bahwa dirinya itu sebenarnya bukanlah seorang pengemis, tetapi melakukan sebuah ritual pesugihan ngemis atau yang disebut juga dengan pesugihan kere. Dari situlah akhirnya Supri tertarik dan meminta penjelasan lebih jauh. Si pengemis itu menjelaskan bahwa di sebuah goa di pesisir pantai selatan ada sebuah lokasi untuk ritual pesugihan. Namun, pesugihan ini berbeda dari kebanyakan pesugihan itu pada umumnya. Pelakunya itu diharuskan untuk mengemis sebagai syarat. Dan nanti uang hasil dari mengemis tersebut itu akan dilipat gandakan oleh sosok gaib pesugihan itu. Singkat cerita, Supri pun ya beberapa minggu kemudian berangkat sendiri menuju goa di pesisir pantai selatan yang dijelaskan oleh sosok temannya pengemis tersebut. Ternyata tidak begitu sulit menemukan tempat itu karena lokasinya itu terbuka dan juru kuncinya pun itu juga tidak ada. Nah, menginaplah Supri di goa itu selama kurang lebih 2 hari. Dan di malam kedua, kira-kira jam 2 malam, Supri itu merasa merinding karena tiba-tiba ada angin kencang disertai dengan suara ombak bergemuruh. Lalu kemudian disusul aroma kemenyan bercampur dengan bau amis. Kemudian selang beberapa saat, jarak kisaran ya 3 meter itu muncul sosok nenek-nenek berpakaian hitam, terus kemudian nampak kotor dan compang-camping. Bentuknya itu kata si Supri itu mirip seperti dalam sinetron Mak Lampir. Si nenek itu adalah sosok jin penunggu gua itu kata Supri seperti itu. Lalu terjadilah kesepakatan perjanjian antara Supri dengan jin tersebut dengan 4 syarat. Syarat yang pertama itu Supri harus menyerahkan 1 nyawa anak manusia. Boleh anak siapapun, tidak harus anaknya sendiri. Anak tersebut nantinya akan dijadikan istilahnya adalah ingon-ingon atau peliharaan sosok jin nenek-nenek itu. Kemudian syarat yang kedua, Supri harus siap melakukan lelaku ngemis untuk mencari uang.
tetapi tidak boleh ngemis di hari Jumat, karena hal itu merupakan sebuah pantangan. Kalau sampai dilanggar, maka semua kekayaan yang didapat itu akan hilang sirna secara sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh memberikan harta kekayaannya atau mewariskannya itu kepada siapapun kecuali kepada keluarganya saja. Kemudian syarat yang keempat, jika sudah tidak menjalani lelaku ritual ngemis atau menjadi pengemis, maka kedua mata Supri itu akan mengalami kebutaan untuk selamanya. Nah, mendengar 4 syarat tersebut, Supri itu agak sedikit bingung. Namun akhirnya karena sudah terdesak keadaan, maka Supri pun menyetujuinya. Singkat cerita, Supri akhirnya melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang pengemis. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Uang hasil mengemis tersebut harus dimasukkan ke dalam sebuah kotak lalu ditutup. Nanti uang tersebut itu akan terus bertambah dengan sendirinya karena telah dilipat gandakan atau dibantu oleh sosok jin pesugihan penghuni goa pesisir pantai selatan itu. Akhirnya dalam kurun waktu tidak begitu lama ya, kehidupan Supri pun itu berubah drastis. Supri sudah punya rumah megah dengan halaman yang sangat luas, kemudian juga punya 2 mobil mewah, serta punya sawah yang berhektar-hektar. Pokoknya semua kehidupannya itu sangat bergelimang harta. Namun di balik gemerlapnya harta dunia Supri tersebut, hampir setiap malam Supri itu selalu mimpi buruk. Supri mimpi dikejar-kejar ya oleh roh seorang anak kecil, dan roh anak itu ingin mencekik Supri. Roh anak kecil itu tak lain dan tak bukan, itu adalah anak tetangganya yang dijadikan tumbal pesugihan oleh Supri itu. Nah, meskipun Supri telah kaya raya, tetapi ya hidupnya itu tidak tenang. Selalu dikejar, dihantui roh anak yang dijadikan tumbal itu, pemirsa. Sampai akhirnya Supri bertekad menghentikan ritual pesugihan ngemis itu. Karena sudah tidak tahan lagi ya, selalu dikejar-kejar roh seorang anak itu hampir setiap malam. Setelah beberapa bulan sudah tidak melakukan lelaku ngemis tersebut, pada suatu malam, tepatnya itu di malam Jumat Kliwon, Supri kedatangan seorang tamu. Setelah pintu rumah dibuka, begitu kagetnya hati Supri. Mulutnya pun terkunci dan badannya itu panas dingin. Ternyata tamu tersebut itu adalah sosok nenek yang ditemui di goa pesisir laut selatan. Nenek tersebut menyampaikan sebuah peringatan kepada Supri agar tidak lupa resiko yang ditanggung manakala lelaku sudah ditinggalkan. Lalu selang beberapa menit saja nenek itu pamit pulang. Supri hanya bisa ketakutan akan resiko yang akan dia tanggung. Karena malam telah larut, maka Supri pun beranjak tidur. Kembali dalam tidurnya, Supri itu mimpi dikejar-kejar anak itu lagi. Namun kali ini anak itu tidak sendirian, tetapi berdua dengan seorang nenek. Maka si Supri pun itu dicakar-cakar oleh nenek tersebut dan kedua matanya ditusuk dengan kedua jari oleh si nenek itu. Sesaat kemudian Supri bangun dari tidur dan kedua matanya sudah berlumuran darah. Akhirnya malam itu juga ya, Supri itu dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah beberapa lama di rumah sakit, akhirnya Supri dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Dokter dari rumah sakit Singapura tersebut telah memvonis Supri bahwa kedua matanya itu terinfeksi serta mengalami pembusukan. Selang beberapa minggu kemudian, Supri pun ya kembali dibawa pulang ke Solo. Tetapi tetap saja kedua mata Supri itu tidak bisa melihat. Rumah mewah, mobil, sawah itu telah habis digunakan untuk berobat, tetapi tetap tidak membawa hasil. Lalu Supri itu kembali miskin dan tetap mengemis, namun dalam keadaan buta kedua matanya. Supri mengemis di Solo itu sebagai pekerjaannya ya. Namun sekarang dalam mengemis itu Supri sudah tidak lagi menjalani lelaku ritual pesugihan dari goa pesisir pantai selatan itu. Dari penuturan kisah Supri tersebut, kita yang hidup normal itu harus bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa mencari pesugihan itu endingnya itu pasti sengsara. Setan, iblis itu tidak akan memberikan secara cuma-cuma itu kepada kita.
pasti itu akan meminta imbalan yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Dan apabila sudah melakukan perjanjian atau teken kontrak dengan bangsa gaib, maka tidak akan ada yang bisa memutus perjanjian tersebut. Mumpung belum terlanjur, bagi siapa saja yang kebetulan menonton video ini, jangan sampai Anda melakukan kontrak pesugihan. Resikonya itu sangat berat sekali. Walaupun kalau dilihat orang hidupnya bergelimang harta, tetapi sebenarnya jiwanya, hatinya itu tidak punya rasa ketenangan. Hatinya selalu was-was, ketakutan ya itu selalu menghantuinya setiap saat. Nah, saya Patih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.